pertamanya adalah I'm fine, oke? Terus kalau ibu tanya lagi yang kedua, kalian jawabnya I'm happy. Terus yang ketiga, kalian jawabnya I'm ready. Paham, kelas? Oke, kita coba ya. Good morning, my student. How are you? I'm fine. Good morning, my student. How are you? I'm happy. Good morning, my student. How are you? I'm ready. Oke, good job. Oke, sebelum ibu memulai ke materi, sebelumnya ibu akan mengasah otak kalian terlebih dahulu ya, untuk berpikir. Semuanya bisa perhatikan ke layar ya. Nah, di sini ibu akan ada sedikit game ya. Pertama adalah cocok warna. Oke. Bisa kalian lihat di sini. Nah, cocokkan warna. Pilih kotak dengan warna pink. Yang pink yang mana? 1, 2, 3, 4. Satu. Oke. Mudah ya kalau kayak gini ya. Oke, lanjut. Sekali lagi deh. Pilih kotak dengan warna orange. Oke. 3 ya, 3 kali ya. Habis itu kita pindah. Lanjut. Ini orange tadi sudah. Nah, warna ungu. 1, 2, 1. Oke. Next, kita akan selanjutnya. Ini masih basic yang ini. Nah, sekarang yang agak mikir nih. Campur warna. Warna orange. Berarti campurannya apa? Kuning merah. Apa? Kuning merah. Merah sama kuning. Kita cek ya, benar atau enggak? Yeay. Lagi. Lanjut. Hijau. Warna apa dengan apa? Kuning biru. Kuning sama biru. Biru sama kuning. Coba. Yes, betul. Mau sekali lagi? Oke, sekali lagi boleh ya. Ungu. Biru merah. Biru merah. Coba. Biru merah. Oke, coba. Kita lihat. Ya, betul. Good job. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nih, warna atau kata? Kuning. Apa warna dari tulisan ini? Bukan katanya. Paham ya instruksinya? Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba pahami instruksinya nanti. Nah, lagi ya. Coba nih. Merah 1. Udah paham sampai sini ya? Oke, 1 kali lagi. Biru. Oke, 2 orange ya dia. Nah, sampai sini kalian sudah menerapkan cara berpikir. Nah, selanjutnya ibu akan langsung ke topik atau materi kita hari ini, yaitu berpikir komputasional. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak berpikir komputasional itu apa? Nggak tahu? Oke, jadi berpikir komputasional itu cara berpikir untuk memecahkan masalah. Oke, apa tadi berpikir komputasional? Iya. Dan cara memecahkan masalah itu ada beberapa tahap. Nah, kalau secara bahasa Indonesia, dia yang pertama adalah memecahkan masalah, kedua mencari pola, ketiga fokus pada hal penting, lalu keempat membuat langkah. Bu, gimana memecahkan masalahnya? Jadi kita memecahkan masalah yang besar menjadi beberapa masalah yang kecil terlebih dahulu. Kemudian yang kedua mencari pola. Kita mencari kesamaan atau pola dari masalah untuk membantu menyelesaikan ya. Selanjutnya fokus pada hal penting. Kita mengabaikan detail yang tidak penting. Jadi kita mengutamakan yang
utama. Selanjutnya ada membuat langkah-langkah. Kita membuat langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Sampai sini pasti masih bingung ya? Gak apa-apa, kita akan lanjut. Nih, tahukah kamu adalah berpikir komputasional tidak hanya untuk komputer, tapi bisa untuk dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menyusun jadwal pelajaran atau merencanakan pesta ulang tahun. Oke, contoh sederhananya nih. Pertama, coba kita menyusun buku di rak. Nah, cara berpikir komputasional itu pertama, kelompokkan dulu buku berdasarkan mata pelajaran. Misalnya matematika nih, buku cetaknya sama buku tulis matematika. Begitu juga dengan mata pelajaran lainnya, dikelompokkan terlebih dahulu. Kemudian urutkan setiap kelompok berdasarkan ukuran. Misalnya tadi buku cetak sama buku tulis, ukurannya kan berbeda. Misal kalian mau yang besar dulu bu, atau yang kecil dulu, itu boleh. Kemudian susun di rak dari kiri ke kanan. Saya biasanya dari kiri ke kanan bu, atau kanan ke kiri. Itu sesuai dengan berpikir kalian. Nah, next. Nah, prinsip berpikir komputasional itu ada 4 ya. Pertama apa? Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Nah, ini adalah bahasa dalam berpikir komputasional. Nah, sebenarnya sama saja sama yang sebelumnya. Yang tadi itu dalam bahasa Indonesianya. Nah, dekomposisi kita lihat ya. Nah, di sini memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Contohnya, untuk membuat kue, kita memecahkan tugas menjadi menyiapkan bahan, alat, memanggang, dan menghias. Kemudian pengenalan pola. Nah, di sini ada mencari kesamaan atau pola di antara masalah-masalah yang berbeda. Contohnya, mengenali bahwa cara menyusun buku, mainan, alat tulis di kamar menggunakan pola yang sama, kelompokkan berdasarkan jenis. Nah, sama saja kan yang sebelumnya kan, cuma perbedaan dari kata-kata aja. Kemudian, abstraksi. Apa nih abstraksi? Fokus pada informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Jadi ambil saja yang utama. Contohnya, saat membuat peta sekolah, kita hanya menggambarkan ruang kelas dan kantin. Tidak perlu menggambarkan setiap meja dan kursi. Kalian pernah lihat denah? Ya kan? Yang bikin kotak-kotak itu ruangan saja kan? Kalau misalnya kursi di dalam mejanya tidak terlalu penting. Jadi itulah namanya abstraksi. Yang penting-penting dulu nih, yang besar-besar dulu, ruang-ruangan dulu dibuat gambarnya. Baru kalau misalnya nanti mau lebih detail, dia baru masuk ke dalam ruangan, ada pintu, ada kursi, ada papan tulis dan lain-lain. Selanjutnya ada namanya algoritma. Apa nih algoritma? Langkah-langkah yang jelas. Contoh, resep membuat mie instan. Jadi pertama boleh pemikiran tuh beda-beda ya. Setiap orang cara memasak mie itu berbeda-beda. Misal di sini rebus air, masak mie, terus tunggu 3 menit, tiriskan dan tambahkan bumbu. Biasanya langkah ini ada di belakang plastik atau bungkus dari mie instan ya. Gitu. Begitu juga dengan misalnya cara kalian mau berbeda, bu saya mau tambah telur, bu saya mau tambah sayuran, itu boleh, tidak ada yang salah karena berpikir komputasional itu cara pikir orang berbeda-beda dengan cara menyelesaikan masalah. Sampai sini paham? Oke. Misal nih, coba ya, mari berlatih. Topik permasalahannya itu adalah merapikan kamar. Jadi kalau misalnya kalian pakai prinsip dekomposisi, pertama pecah dulu nih. Merapikan tempat tidur, menyusun buku, membereskan mainan, atau menyapu
lantai. Dibagi-bagi dulu nih cara membereskannya itu apa dulu. Terus kedua, pengenalan pola. Semua barang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kemudian abstraksi, fokus pada barang-barang yang besar terlebih dahulu, baru yang kecil. Apa nih yang kalian terlihat nih di kamar kalian yang besar? Kira-kira kasur, ya kan? Beres dulu kasur, Bu. Terus kedua apa? Bantal, ya kan? Bantalnya di terus barulah yang lain-lain. Kemudian algoritma. Tadi apa? Langkah. Pertama itu ada bereskan tempat tidur, kumpulkan semua mainan, susun buku di rak, terus baru nyapu lantai. Jadi antara dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk pemahamannya paham konsepnya? Paham ya? Oke. Next. Nah, apa hubungan dengan coding nih? Berpikir komputasional ini sebagai dasar coding. Kok bisa, Bu? Nah, baca ini ya. Berpikir komputasional adalah keterampilan dasar yang kita butuhkan sebelum belajar coding. Nah, seperti ini. Sebelum coding tadi ya, kita memahami masalahnya apa, terus itu memecahkan masalah menjadi kecil-kecil, terus mencari pola dan hubungan, kemudian merancang langkah-langkah solusi. Nah, itu sebelum coding. Saat coding itu kita apa? Menulis kode untuk setiap bagian masalah, menggunakan pola, kemudian fokus pada hal penting dalam kode, kemudian mengikuti algoritma yang sudah dibuat. Nah, contoh sederhana, membuat game. Nah, di sini ada langkah 1. Pecah game menjadi karakter, rintangan, skor, dan aturan permainan. Kedua, buat nih algoritma karakternya bergerak dengan tombol apa. Misalnya kalau di komputer panah ya atau apa gitu boleh. Terus hindari rintangan, tambah skor jika berhasil. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga, tulis kode untuk setiap bagian dan gabungkan menjadi game lengkap. Jadi itu kalian kerjain satu-satu dulu, buat karakternya dulu, rintangannya, terus kalau berhasil skornya berapa gitu, baru dibuat satu kesatuan. Itulah game yang biasa kalian mainkan. Itu prosesnya dari coding. Lanjut. Nih, kenapa sih berpikir komputasional itu penting? Nah, pertama, memudahkan belajar coding. Kedua, berguna di luar coding juga. Selain coding, di luar coding juga berguna karena dia bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian solusi lebih baik, terus persiapan masa depan. Kenapa, Bu, persiapan masa depan? Karena zaman ini semakin canggih, semua menggunakan digitalisasi. Oke, sudah modern ya. Next. Nah, di sini aktivitas ada 2 nih, aktivitas berpikir komputasi ada 2. Yang pertama plug dan yang kedua adalah unplug. Sebelumnya nih, apa perbedaan plug dan unplug? Ada yang tahu nggak? Kalau plug itu aktivitas dengan komputer atau gadget. Kalau unplug itu aktivitas yang non gadget. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Reza. Benar ya? Plug itu adalah menggunakan komputer. Boleh juga disebut dengan gadget tadi. Kalau unplug itu kebalikannya, tanpa komputer. Contohnya apa, Bu? Plug. Nah, plug itu ada yang namanya Scratch ya, Scratch Junior, aplikasi pemrograman visual untuk anak-anak dengan blok warna-warni yang bisa disusun. Kemudian ada Blockly.game ya. Terus ada Code.org. Kemudian ada Tinker. Nah, sedangkan pada unplug itu adalah permainan robot manusia. Misal nih,
satu anak menjadi robot dan yang lain memberikan instruksi untuk menyelesaikan tugas. Oke, contoh. Paduka, boleh maju ke depan. Sini, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya sini. Jadi robot ya, seolah-olah padukanya jadi robot. Oke. Nah, misal paduka ini itu adalah satu anak yang menjadi robot. Nah, kalian yang lainnya itu akan menginstruksikan paduka kemana, Bu? Nah, Ibu mau coba paduka menuju ke misalnya ke Hafiz deh. Gimana nih caranya paduka ke Hafiz? Kalian kasih instruksi. Apakah maju, kiri, kanan, gitu. Coba paduka, gimana caranya? Ayo, yang kasih instruksi ke paduka menuju Hafiz. Komputer. Jadi kalian tetap berpikir komputasional tanpa menggunakan komputer. Jadi caranya tadi itu paduka jadi robot gimana menuju ke Hafiz. Kemudian permainan kartu algoritma. Nah, menggunakan kartu dengan instruksi untuk menyelesaikan tugas seperti menggambar atau memindahkan objek. Ini kartunya kan ada warna-warnanya ya. Warna apa ini? Kuning, hijau, dan biru. Di dalamnya ada kata. Kata-kata itu apa? Maju, belok, dan ulang. Itu adalah instruksi. Jadi kalau misalnya kalian pilih warna kuning, berarti menginstruksikan bahwa itu harus maju. Kalau kalian memilih warna hijau, itu menginstruksikan harus belok. Kalau warna biru, berarti apa tuh maksudnya ulang? Mundur. Enggak, ulang itu berarti instruksi yang sebelumnya di-repeat ya, di-repeat berarti diulangi. Jadi dia maju belok sampai seterusnya gitu. Sampai sini paham? Paham ya tentang permainan robot manusia dan kartu algoritma? Nah, yang terakhir ada permainan labirin. Membuat instruksi untuk memandu teman melewati labirin di lantai atau di kertas. Misalnya nih, lantai kita ini kan ada ubin ya, kotak-kotak ya. Nah, itulah caranya. Sama lah seperti tadi, kayak paduka. Kanan, kiri, tapi mengikuti blok. Satu blok itu adalah mewakili satu maju. Berarti kalau ada dua blok, dua kali maju. Jadi, dia labirin. Oke, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain aktivitas plak dulu. Plak berarti menggunakan komputer. Oke, silakan kalian buka Google Chrome masing-masing di komputer. Silakan kalian buka yang ini permainan yang blockly.games ya. Yang nomor 2. Ini, yang nomor 2 blockly.games. Iya, di search Oci. Game. Lalu enter. Itu. Ya.
Oke, sudah selesai semua. Oke, gua akan minta kalian untuk presentasi berkelompok masing-masing. Kelompok 1 boleh Aura, Oci, Sabrina, Hansa, dan Azara. Ayo, maju Sindra. Silakan bawa lembar kerjanya, jelaskan ke teman-temannya aktivitas unplugged seperti apa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana jelasin? Ini adalah labirin. Ya. Ada orang bernama Samsul. Estafet Samsul. Lalu
dia pergi ke labirin. Dimanakah kita harus pergi? Ya. Pertama kita ke kiri, Ya. lalu lurus, Ah. lalu Sampai ke rumahnya, finish. Oke, terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo, jelasin dulu. ini hasil dari gambar Agasba. Ini cari referensinya dari Google. Ya. Jadi ini labirinnya gimana? Kita buat garis untuk menemukan keluar. Ya. Terus? Dari mana startnya? Ya. Nah, terus menuju Ke bawah. ya. Terus diarahin aja dari sini gini gitu. Iya. Ya, ya jalanin. Sini ya pakai jari nah ya tunjukin yes. Betul. Ya. Iya benar. Ya, terus. Oke. Ya, tutup puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajari hari ini. Pertama, definisi. Ya. Kedua, prinsip. Prinsip tadi ada 4 apa aja? Posisi ya. Pengenalan pola, abstraksi, algoritma benar. Terus ada dasar coding. Lalu yang keempat adalah aktivitasnya yaitu clock dan unlock. Clock tadi apa? Aktivitas. Yes, yang menggunakan kompu. Kalau unlock? Yes, betul. Sebaliknya tanpa kompu. Nih, di sini ada nih. Mengapa berpikir komputasi penting? Karena itu tadi ya, memecahkan masalah lebih baik. Tadi udah paham ya konsep aktivitas plug dan unplug. Terima kasih kita sudah menjalankan aktivitas plug dan unplug secara kelompok. Oke, untuk itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Saya hamdalah. Silakan komputernya di shutdown. Di shutdown dulu, sabar. Nanti rapikan dulu kursinya. Keyboardnya dimasukkan kembali. Terima kasih untuk hari ini. Greeting to your teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rapi. Boleh keluar duluan kembali ke kelas.